Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dengan Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Di puasa hari ke-14 ini, kita akan melanjutkan kajian kita untuk mengenal lebih jauh surah Az-Zukhruf. Sahabat Al-Quran, surah Az-Zukhruf ditetapkan dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia sebagai surah ke-43. Az-Zukhruf termasuk dalam kategori surah Makkiyah yang terdiri atas 89 ayat. Nama ini juga digunakan dalam mushaf dari berbagai negara muslim seperti Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi, Iran, dan Pakistan. Nah, sahabat Al-Quran, nama Az-Zukhruf terinspirasi dari kata zukhrufan pada ayat ke-35 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Yang artinya, dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan hidup dunia. Sedangkan kenikmatan hidup akhirat di sisi Tuhanmu dikhususkan bagi orang-orang bertakwa. Nah, sahabat Al-Quran, secara bahasa kata zukhruf berkaitan maknanya dengan kata zinah, yaitu hiasan. Ada yang menyebut makna awalnya adalah emas, kemudian berkembang hingga mencakup segala bentuk perhiasan. Kata ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan makna kamalu husni syai', yang artinya sempurnanya keindahan. Nah, sahabat Al-Quran, kata zukhruf tidak eksklusif hanya di surah ini saja. Kata ini juga muncul dalam surah Al-An'am ayat 112, surah Yunus ayat 24, dan surah Al-Isra ayat 93. Namun, hanya dalam surah Az-Zukhruf, kata ini diletakkan dalam konteks penegasan bahwa seluruh hiasan dunia hanyalah kesenangan sementara, sedangkan kebahagiaan hakiki hanya untuk orang bertakwa. Al-Mahaini menyatakan bahwa surah ini dinamai Az-Zukhruf karena ayat-ayatnya menunjukkan betapa dunia pada hakikatnya hina dan tak layak kecuali bagi musuh-musuh Allah. Sebuah tema besar yang berulang dalam Al-Quran. Sahabat Al-Quran, penetapan nama Az-Zukhruf dalam Mushaf Standar Indonesia didukung oleh penggunaannya yang luas dalam berbagai mushaf, kitab tafsir, hadis, dan literatur ulumul Quran. Nama ini digunakan dalam karya-karya besar seperti Jami'ul Bayan, Tafsir Ibni Abi Hatim, Al-Kasyaf, Tafsir Ibnu Katsir, serta kitab-kitab hadis seperti Sunan At-Tirmidzi, Al-Mustadrak, dan Majma'uz Zawaid. Namun meskipun masyhur di kalangan sahabat, nama Az-Zukhruf tidak sampai berstatus tauqifi, bahwa tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama ini secara langsung. Dalam hadis-hadis fadilah membaca surah ini juga tidak disebut secara spesifik. Yang disebut hanyalah kelompok Dzawat Hamim, yaitu surah-surah berawalan Hamim, di mana Az-Zukhruf merupakan salah satunya. Nah, sahabat Al-Quran, penyebutan Az-Zukhruf lebih banyak ditemukan dalam riwayat mengenai klasifikasi Makkiyah Madaniyah, seperti riwayat Ibnu Ad-Durais dari Ibnu Abbas. Sementara dalam riwayat lain yang dikutip An-Nahas, surah ini digolongkan dalam 7 surah Al-Hawamim As-Saba'. Sahabat Al-Quran, dalam beberapa riwayat surah ini juga disebut Hamim Az-Zukhruf seperti disebutkan oleh Ibnu Mardawai, riwayat dari Ibnu Abbas sebagai berikut. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala nazalat bi Makkah surah Hamim Az-Zukhruf, yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata surah Hamim Az-Zukhruf turun di Makkah. Nah, sahabat Al-Quran, nama ini juga digunakan oleh banyak tabi'in seperti Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, dan Az-Zuhri, serta oleh ulama besar seperti Al-Bukhari, Ibnul Athir, dan As-Suyuti. Nah, sahabat Al-Quran, perbedaan antara Az-Zukhruf dan Hamim Az-Zukhruf sejatinya hanya bersifat teknis. Tambahan Hamim bukanlah pembeda, melainkan penanda bahwa surah ini diawali huruf muqatta'ah tersebut. Karena ada 6 surah lain yang juga diawali Hamim, frasa itu tidak bisa berdiri sebagai nama yang khas. Karena itu, nama Az-Zukhruf maupun Hamim Az-Zukhruf sama-sama digunakan, di mana Az-Zukhruf sebagai bentuk ringkasnya dan Hamim Az-Zukhruf sebagai bentuk lengkapnya. Wallahu a'lam. Nah, sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita di hari ke-14 bulan Ramadan ini mengenai surah Az-Zukhruf. Sampai jumpa lagi di pembahasan esok hari, dan jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.